Nanti bagi yang ketinggalan akan saya upload ke YouTube ya, jadi tinggal nonton aja di YouTube. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dan kita lulus uji kompetensi semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, saya belum sempat bikin soal yang baru ya, jadi kita review soal-soal yang kemarin dulu. Nanti mungkin 3 hari ke depan kita akan ada soal baru ya. Yuk kita bahas dulu ya. Nah, ini tentang GCS KMB. KMB itu banyak banget keluar saat kita uji kompetensi. Nah, seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri kedua tangan tampak fleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan. Nah ini tipsnya ya teman-teman, harusnya dari awal ya saya sebutkan tipsnya itu adalah baca pertanyaannya dulu. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Berarti kan yang ditanyakan adalah GCS. Berarti sudah cukup sampai sini sebenarnya data yang kita butuhkan. Oke, karena di sini ada motorik ada, kemudian AI ada, dan verbal juga ada. Jadi cukup data tiga ini yang kita butuhkan untuk menentukan GCS ya. Jadi sebenarnya data yang lain itu bisa kita abaikan. Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Yang dinilai di GCS itu yang pertama itu adalah I. I. I itu skor maksimalnya 4. Oke. Nah, 4 itu adalah membuka mata dengan cara spontan ya. Kemudian 3 itu adalah membuka mata dengan rangsangan verbal atau dipanggil atau panggilan. Kemudian 2 itu dengan nyeri. Kemudian 1 itu tidak ada respon. Tidak respon ya. Nah, kemudian bentar. Kemudian yang kedua itu ada verbal ya. Verbal itu 5 ya. Nanti motorik yang terakhir yang paling banyak soalnya 6. Verbal itu 5 itu adalah berorientasi penuh. Orientasi penuh. Kemudian 4 itu adalah disorientasi ya. Orientasi misalnya sebenarnya ada di rumah sakit tapi dia beranggapan dia di sekolah atau di tempat kerja. Kemudian 3 itu adalah kata-kata ya, kata-kata. Kemudian misalnya kata-kata tidak jelas. Kemudian 2 itu adalah mengerang. Mengerang kan tidak mengeluarkan kata-kata ya. Kemudian 1 itu adalah tidak ada respon. Tidak respon. Kemudian yang terakhir itu adalah motorik. Oke, ini terakhir aja karena banyak ya, ada 6. 6 itu adalah mengikuti perintah ya. Misalnya Bapak coba angkat tangan ke atas, angkat gitu ya. 6 itu mengikuti perintah. Mengikuti perintah. Kemudian 5 itu adalah melokalisir nyeri. Jadi menuju nyeri ya. Atau menuju nyeri atau lokalisir nyeri. Lokalisir nyeri. Kemudian 4 itu adalah menghindari nyeri. Meng, menghindari nyeri. Kemudian atau fleksi normal ya. Kata lainnya fleksi normal. Kemudian 3 itu adalah fleksi abnormal. Abnormal. Kemudian 2 itu adalah ekstensi abnormal. Abnormal. Dan 1 itu tidak respon. Oke. Nah, kira-kira pasien ini apa nih teman-teman? Kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Berarti motoriknya itu fleksi 7, abnormal. Fleksi abnormal itu 3 ya. Ini 3. 3, Kemudian membuka mata. 2, Ini saat dirangsang nyeri ya. Membuka mata saat dirangsang nyeri berarti
Dua. Dua. Kemudian suaranya mengerang. Mengerang itu Dua. dua ya. Oke. Berarti berapa teman-teman totalnya? Tujuh ya. Tujuh. Oke, tujuh. Tujuh ya. Sepakat ya, tujuh. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman kerjakan soal nomor dua. Atau mau dicatat dulu atau di screenshot dulu ya. Mau ditulis dulu atau langsung saja? Iya, tulis dulu. Tulis dulu boleh. Ini kata-katanya berdasarkan sinergi ya. Oh, udah tuh Kak Aisyah udah mengirimkan di grup. Ya, kasih tahu kalau mau lanjut. Lanjut, Ton. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Seperti biasa, baca pertanyaannya dulu, kemudian baca soalnya. Kemudian ya kalau misalnya sudah cukup data yang kita butuhkan, ya berarti tidak perlu dibaca lebih jauh lagi. Tiga. Berapa menit dari sumber langsung? Kira-kira I-nya berapa, verbalnya berapa, dan motoriknya berapa. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Tiga. Gerakan menarik dari sumber. Dodol. Yang mana? Apel, Dodol. Dodol. terus saya kayaknya Dodol. volumenya kurang kencang. Yang lima nggak sih, Ton? Apa? Delima, delima. Delima ya. Oke, kita bahas bersama-sama. I-nya membuka masta dengan rangsang suara ya. Ini ada dengan rangsang suara itu berarti tiga. Kalau nyeri itu dua ya. Tiga. Kemudian menarik dari sumber rangsang nyeri. Berarti kalau menarik dari sumber rangsang nyeri itu adalah Empat. kayaknya bukan delima deh. Menghindari. Oh enggak benar benar Menghindari. menarik benar menarik benar benar. Iya, empat Saya menarik. kebalik sama verbal. Ini empat ya, atau dengan istilahnya ini fleksi Mm-mm. normal ya. Ya benar, Empat. normal. Iya. Ya normal benar. Kebalik soalnya saya verbal. Verbal itu kata-kata. Oke, kata-kata itu berarti tiga ya. Tiga. Tiga. Sepakat ya. Hai tiga, Tiga. verbal tiga, motoriknya empat. Jawabannya D ya benar. D5 yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di GCS. Belum, oke. Silakan teman-teman. Baca pertanyaannya dulu, kemudian baca soalnya. Internet unstabil. Yang A. Oke, karena ini menjawab yang A. Yang lainnya, apakah sepakat? Berapakah nilai GCS pada kasus di atas? Setuju.
Mari kita bahas, teman-teman. Berapakah nilai GCS pada kasus di atas? Seorang perempuan berusia 31 tahun. Nah, ini kalau misalnya seorang perempuan berusia 31 tahun itu boleh kita baca cepat ya. Namanya itu scamming. Dirawat di rumah sakit karena mengalami trauma kepala. Hasil pengkajian kesadaran menurun. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan GCS. Saat diberi rangsang nyeri, nah pada saat ada kata-kata diberi rangsang nyeri berarti kita mulai fokuskan membacanya. Pasien membuka mata. Oke, berarti I-nya itu adalah 2 ya, karena membuka mata saat diberi rangsang nyeri. Oke, I-nya 2. Kemudian ekstremitas itu adalah fleksi abnormal. Oke, fleksi abnormal itu berarti motoriknya itu adalah 3 ya, teman-teman. 3. Oke, yang mana antara yang A, yang E juga bisa, yang C juga bisa ya. Kita tinggal cari verbalnya. Verbalnya itu suara tidak jelas atau erang atau mengerang. Mengerang itu berarti 2 ya, teman-teman. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, Kak. Lanjut. Kak. Lanjut. Oke. Masih GCS ya. Silakan, teman-teman. Yang C. Cari yang lain. C. Oke, kita bahas ya. Berapakah nilai GCS pada kasus di atas? Seorang remaja di ruang ICU, seorang remaja dirawat di ruang ICU karena mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. Saat perawat melakukan operan dengan perawat berikutnya, tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, pasien membuka mata dengan rangsang suara. Oke, membuka mata dengan rangsang suara berarti 3 ya, teman-teman. 3. Kemudian verbalnya ini fleksi normal saat diberi rangsang nyeri. Fleksi normal itu sama dengan menghindari nyeri ya. Kalau ada kata-kata menghindari nyeri itu sama dengan fleksi normal. Ini sudah diseragamkan kalimatnya. Hindari nyeri. Berarti ini skornya 4 ya. M-nya 4. Oke, E3, M4 itu hanya ada sih, ada C dan di E juga ada. Kita harus cari verbalnya. Terdengar pasien berbicara kebingungan. Kebingungan itu sama dengan kayak disorientasi ya, teman-teman ya. Disorientasi. Berarti jawabannya ini 4 ya. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kayaknya ini bonus ya. Ini soalnya kurang jelas, kurang lengkap. Ini hanya ada pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Nggak ada, kurang datanya. Jadi kita skip dulu. Oke, kita akan belajar ke kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu tuh ada 6 ya. Jadi ada 0 sampai 5. Kita bahas dulu satu persatu ya, teman-teman. 5 itu kalau mengikuti perintah. Ini di sini nggak cukup soalnya ada 5 di sini mengikuti perintah. Atau normal ya. Kita itu ya bisa jalan-jalan itu skornya 5. Kemudian 4 itu adalah mampu melawan gravitasi ya. Jadi atau mampu mengangkat ekstremitas, mampu melawan gravitasi dan mampu menahan tahanan ringan. Mampu menahan tahanan ringan. Kemudian yang 3 itu adalah saya tulis gini aja ya, mampu melawan gravitasi tetapi tidak mampu menahan tahanan ringan. Tidak mampu menahan tahanan ringan. Oke. Kemudian dua itu hanya mampu menggerakkan 2 sendi ya, atau hanya bisa geser-geser. Jadi ada kata-kata itu hanya menggerakkan 2 sendi
dua sendi atau geser-geser. Kemudian satu itu hanya tonus otot. Hanya tonus otot. Oke. Nah, kemudian ada lagi nol. Nol itu adalah tidak ada tonus otot. Tidak ada tonus otot. Ini kira-kira yang mana teman-teman? 2. Oke, 2 ya. Tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, silakan teman-teman mau di screenshot dulu atau mau ditulis dulu boleh. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Silakan kerjakan 1 menit. Yang A ya, Ton. Ya, yang A ya. Yang lainnya sepakat yang A? Ya. Sepakat ya. Eh, Tidak ada gerakan sendi, tetapi masih ada tonus otot. Maka itu adalah yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. C. 3. C. Oke. Berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Seorang laki-laki usia 67 tahun dirawat di ruang perawatan dengan stroke iskemi. Oke, langsung aja cepet aja ya. Sini eh, dapat mengangkat tangan dan kaki namun tidak mampu menahan tahanan ringan. Ya, berarti jawabannya adalah 3. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. D. 4. Oke. Yang lain? Ya, Iya deh. ada mampu menahan tahanan ringan. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Nah, di sini ada D. mampu menahan tahanan ringan. Kalau yang C itu tidak mampu menahan tahanan ringan. Tidak mampu menahan tahanan ringan. Kalau ini geser-geser, ini tonus otot. Kalau ini mengikuti perintah. Baik, soal berikutnya. Nol. Nol. Ya, 0 ya. Kenapa 0 teman-teman? Tidak ada tonus otot. Benar karena tidak ada tonus otot. Jawabannya adalah yang E. Ton, kita sampai Isa ya, Ton. Bukber di mari dong, Ren. Lanjutkan. Lanjutkan. Gampang lah, santai lah. Ntar kita intens. Boleh, silakan soal berikutnya. Saya bacakan dulu deh. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat hari ketiga dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Jadi sesak bertambahnya itu saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darah 150 per 90, frekuensi napas 28 kali per menit, urinnya 40 cc per jam, dan hasil EKG sinus ritem. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ini ngapa lo makan apa yang ngono lo? Aku lagi Ya, nggak mau. bocor. Allah. Kira-kira apa nih? Ada clue-nya sih di atas. Enggak. Intoleransi aktivitas. Ya, benar ya, intoleransi aktivitas. Kenapa? Karena mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Jadi kalau misalnya ada kalimat sesak bertambah saat beraktivitas, maka jawabannya adalah
intoleransi aktivitas. Pola napas tidak efektif, ya emang napasnya cepat sih, tapi kan sesudah beraktivitas. Gangguan eliminasi urin 40 cc per jam. Kalau berat badannya 40 sih cukup ya. Kelebihan volume cairan, apakah ada tanda-tanda bengkak? Nggak ada. Gangguan perfusi jaringan, itu kalau ada HB-nya rendah ya. Baik, soal berikutnya. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Jadi biasanya kalau di soal itu, kalau pertanyaan itu di alinea baru ya teman-teman, nggak nyambung kayak gini. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyerinya 6. Wajah menyeringai, pasien susah tidur dan mengeluh mual serta nafsu makan berkurang. Oke, kira-kira apa nih Nyeri diagnosis akut. keperawatannya? Nyeri. Ya, nyeri ya, karena Akut. skalanya sudah lebih dari 5, ada 5. wajah menyeringai. Kemudian pasien juga mengeluh nyeri pada luka bekas operasi. Jadi jawabannya adalah nyeri akut, yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Apa nih? Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh sejak semalam. Hasil pengkajian didapatkan wajah asimetris, bicara pelok, diberi minum tersedak, lidah tampak mencong kanan, CT scan menunjukkan infak lobus parietal dextra. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ke aspirasi nggak sih, Om? Tapi Ya, benar aspirasi ya. Kalau di buku sinersi itu aspirasi. Kenapa? Karena Tersedak ada ya. ini ya, ada diberi minum tersedak. Jadi mungkin kemungkinan masih ada cairannya di ininya ya, di saluran pernapasannya. Ini risiko aspirasi. Kalau tidak ada ini baru mungkin bisa ketidak efektifan perfusi jaringan cerebral ya. Tapi karena ada diberi minum tersedak berarti aspirasi, karena kita harus tetap ada airway, breathing, sirkulasi ya untuk menegakkan diagnosis pada pasien di soal KMB. Baik, kita ke soal berikutnya. Masih gampang sih ini ya. Bersihan jalan nafas. pas. Ya, benar ya. Seorang perempuan berusia 74 tahun masuk dengan keluhan sesak. Saat ini perawatan hari ketiga. Hasil pengkajian didapatkan pasien batuk disertai lendir ronchi di semua lapang paru. Oke, ini sudah cukup datanya sampai sini juga ya. Ini ada batuk disertai lendir ronchi di semua lapang paru. Berarti jawabannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Yang D. Soal berikutnya. Di manakah lokasi pemasangan elektroda tersebut? Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam mengeluh nyeri dada kiri seperti ditekan benda berat. Nyeri berkurang dengan istirahat dan bertambah dengan aktivitas. Skala nyerinya 6. Perawat akan melakukan tindakan perekaman EKG pada pasien. Perawat akan memasang sadapan V2. Di manakah lokasi pemasangan elektroda tersebut? Kira-kira di mana teman-teman? Sila iga keempat sternal kiri. D. Ya, benar ya. Sela iga keempat sternal kiri. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ada 6 ya, ada 6 sadapan di apa namanya ini? Perikordial ya. Pertama itu ada V1. V1 itu di sela iga. Bahasanya sela iga ya kalau di ini, atau misalnya ICS juga bisa sih. ICS 4 sternal kanan. Kemudian ada V2 itu di masih sama sih di sela iga keempat juga. Jadi hanya ada di 4 dan 5. Ini di sternal kiri. Kemudian ada V3. V3 itu di antara V2 dan V4 ya. Jadi kita pasang V4 dulu. V4 itu berarti di sela iga kelima.
35 Mid mid clavicle. clavikula ya benar mid clavikula. Clavikula. Nah, baru ini di antara V2 dan V4. Di antara V2 dan V4. Kemudian ada V5. V5 itu ada di masih di sela iga kelima ya, di aksila anterior. Anterior. Kalau misalnya V6 itu masih sama ya, tulisannya bisa sejajar V5 atau di sela iga kelima juga di mid aksila. Mid aksila. Ini untuk sadapan dari EKG. Baik, kita ke soal berikutnya. Ton yang tadi Ton, screenshotnya belum Ton. Oh, boleh, boleh Kak. Silakan ke soal berikutnya. Ketidakstabilan gula darah. Ya, sudah cukup jelas ya, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kenapa? Bisa dilihat dari hasil gula darahnya ya. Ini masalah utama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Ini masalah keperawatan. Ibu ini dong. Ada. Enggak, ada. Situ lagi. Ada di Melati, ada di Kira-kira yang mana? Apakah Resiko shock. atau yang C? perdarahan bukan ya? Resiko shock. Shock bukan sih? Resiko shock. Tapi nggak ada TTV-nya nggak sih, Kak? Trombosit yang Hmm, Tapi Paling ya. ekstremitasnya udah Kira-kira sudah ada perdarahan ini. belum di sini? Ada Nggak petikis ya. Ya, Teki doang. petek itu perdarahan ya. Jadi berarti tahu. sudah terjadi perdarahan ya. Maka Hmm, sama ada apa tuh kalau HB-nya besar ya, HB-nya banyak berarti ada hiperkoagulasi ya. hiperkoagulasi. Berarti sudah terjadi perdarahan sudah terjadi, maka jawabannya adalah yang A ya, risiko shock. Shock. Oh, jadi clue-nya di peteki. Ya, peteki itu perdarahan ya. Jadi sudah bukan risiko perdarahan lagi karena sudah terjadi kalau peteki itu kan perdarahan di bawah kulit. Perdarahan bawah kulit. Jadi shock apa perdarahan Om? Shock kan? Shock, risiko shock. Hmm. Oke, soal Tik berikutnya. lagi. Kita bahas dulu kali ya satu persatu ya. Kalau Iya Om, tentang ini mah lupa mulu prinsip ini ya. kesandung mulu ini Om. Ya, lupa. Yang pertama itu ada non maleficent. Non maleficent itu tidak merugikan ya. Jadi kita itu tidak boleh merugikan pasien dalam bertindak itu. Tidak merugikan. Kemudian confidentiality itu adalah kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga rahasiaan. Kemudian beneficent itu berbuat baik. Otonomi itu menghargai hak pasien. Hak pasien. Kemudian fidelity itu menepati janji ya. Iya, Menepati janji. dapat izin. Kemudian selain fidelity itu ada veracity. Veracity itu jujur. Nah, ini jujur ya. Kemudian ada justice itu adil.
Kemudian satu lagi akuntabilitas atau bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap profesi kita. Akuntabilitas. Ini bertanggung jawab. Oke, berarti apa nih teman-teman yang C. dilakukan oleh pasien perawat tersebut? Beneficient. Oke ya, apakah prinsip etik yang dilakukan perawat tersebut? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke Poliklinik Paru. Saat ini sedang menjalani program pengobatan TB. Pasien memiliki riwayat buruk perokok aktif dan suka meludah sembarangan. Sebagai upaya preventif, perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien saat ini tinggal bersama anak perempuan yang sedang hamil dan memiliki anak balita. Nah, ini berarti beneficent ya, berbuat baik. Kita memberikan edukasi itu berbuat baik. Baik, kita ke soal berikutnya. Bagaimana cara pemberian obat yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di RS dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian ditemukan nyeri seperti diremas dengan skala 7. Tekanan darah 140/90, frekuensi nadi 94 kali per menit. Frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pasien direncanakan diberi obat isosopidinitrat. Oke, kira-kira ini gampang ini mah ya? Di bawah lidah. Benar ya, jawabannya adalah yang B. Letakkan obat di bawah lidah. ISDN biar mudah diserap. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini juga saya lupa nih. Saya bawa bukunya. Duni sering nih stoma, NGT, terurin. Clear ya Ren ya. Tolong dong, Banyak Ton. soalnya. Ntar Ton, saya mau dong, Ton. SOP yang ini. SOP sesuai sinergi ya. Ntar saya kirim ya. Iya, makasih ya, Ton. Ini dulu deh, di skip dulu. Saya juga lupa soalnya. Salah. Oke, soal berikutnya. Yang tadi apa tuh? Lupa saya, takut salah. Soalnya Gurunya banyak. lupa, Mbak. Iya, ininya lupa. Saya lupa. Sukaan aja, ya, Ton ya. Oke. Kayaknya membersihkan stoma sih. Iya, kayaknya membersihkan. Coba kita lihat ya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dilakukan perawatan kolostomi yang telah penuh dengan feses. Saat ini sedang melepaskan kantung secara perlahan mulai dari bagian atas sambil mengencangkan kulit perut pasien. Perawat menggunakan tisu untuk mengusap sisa feses dari stoma, menutup stoma dengan kasa lembab. Perawat mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan steril. Apakah tindakan selanjutnya? Oke, mengukur stoma tidak mungkin dilakukan ya. Kenapa? Karena belum dibersihkan. Karena ini baru ditutup pakai kasa lembab ya, takut keluar itunya fesesnya. Mengoleskan salep juga tidak bisa ya, karena belum dibersihkan juga. Menilai kondisi stoma juga belum bisa ya, karena belum dibersihkan. Jadi baru dibuka, dilap sisa fesesnya, ditutup pakai kasa lembab. Kemudian kita ganti sarung tangan. Nah, menilai kondisi stoma juga belum bisa dilakukan. Nah, jawabannya adalah membersihkan stoma ya. Kalau memasang kantong kolostomi juga belum bisa dilakukan karena belum kita bersihkan. Ini kan baru apa ya? Jadi baru mengusap sisa feses dari stoma dan menutup stoma dengan kasa lembab. Kemudian kita cuci tangan lagi dan pakai sarung tangan yang steril. Tadi berarti baru on steril ya. Oke. Soal nomor 22. Apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis sirosis hepatis. Hasil pengkajian edema tungkai positif 3, shifting dullness mual, tekanan darah 100 per 60 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, suhunya 37, frekuensi napas 24 kali per menit, kaliumnya 7,3, albuminnya 1,5. Hiperkalim ya teman-teman. Apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? A. Memberikan posisi nyaman buat pasien. B. Monitoring intake output cairan. C. Monitoring catatan vital. D. Memberikan terapi diet. Atau E. Manajemen aktivitas. Yang mana ya ini ya? Saya juga lupa nih.
intake output ya, karena ada edema tungkai. Ya, cobanya edema tungkai dan shifting downs. Ya, cobanya adalah yang B. Monitoring. Shifting downs itu apa sih? Sama kayak bengkak gitu, jadi kalau ditekan itu Itu lama baliknya. lama baliknya ya. Iya. Baik, Shifting ke switching. soal berikutnya. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis meningitis. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan dan ada bulan. Pasien tampak lemas. Tekanan darah 150 per 90 mmHg. Frekuensi nadi 88 kali per menit. Frekuensi napas 20 kali per menit. Suhunya 36,7 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa nih teman-teman? Memberikan lotion pada area menonjol, memberikan kompres hangat, mobilisasi setiap 2 jam, melakukan masas atau melatih rum. Ya, benar ya, jawabannya adalah yang mobilisasi setiap 2 jam. Yang bikin bingung ini karena di situnya tulisnya ada bulainya. Jadi bulainya nggak diapa-apain ya. Bukannya bulainya dulu yang kita kasih lotion atau Makanya Dimobilisasi dulu, baru dikasih miring, baru diolesin. Oh, jadi tetap mobilisasi dulu pilihannya. Dimobilisasi dulu. Iya, makanya yang bikin bingung tuh aku tadi ada juga mau bulai. berikan lotion. Iya, Lotion. makanya. Jadi tetap kalau yang kayak gini Karena udah ada ini ya. Soalnya ini kayak yang kita belajar di sini yang sinersi itu yang online ya. Ini ada nih soalnya. Ini mobilisasi dulu, bukan lotion dulu. Mika-miki dulu. Kan memang ada itu, Ren, jawaban pengecoh namanya. Iya, benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini apa nih? Ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang neurologi dengan pasca stroke hari kedua. Selama dilakukan pengkajian, tiba-tiba pasien mengalami kejang. Pasien terlihat kaku seluruh tubuh selama 1 menit. Wajah menoleh ke kiri, mulut mencong, mata mendelik. Jadi kira-kira apa nih teman-teman? Berikan posisi semipolar, observasi tanda vital, jauhkan miringkan pasien. Ya, miringkan pasien ya, agar tidak terjadi sumbatan jalan napas. Jalan Jawabannya nafas, adalah lidahnya bergerak ke belakang ya Om. yang miringkan pasien, berikan semipolar bukan ya, observasi tanda-tanda vital juga bukan, jauhkan benda tajam enggak juga sih, pasang spatel jangan ya, takutnya patah nanti malah menyumbat. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, berkeringat dingin, pucat, dan gelisah. GDS-nya 58. Pasien mendapatkan terapi insulin 10 unit, namun tidak menghabiskan makanannya. Jadi kira-kira apa nih yang kita lakukan? A. Memberikan dextrose 40%. B. Monitor glukosa darah. D. Memberikan minuman manis. D. Menganjurkan untuk segera makan nasi. Atau E. Menganjurkan menghentikan sementara obat diabetes. Kira-kira yang mana? Minum manis. Oke, jawabannya adalah yang manis. Oke, yang Dextrose ya? C. 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 Ya, kenapa yang C, teman-teman? Karena di sini pasiennya masih sadar ya. Di sini pasien mengeluh lemas, jadi otomatis pasiennya masih sadar. Maka berikan minuman manis. Dan di sini ada GDS-nya rendah. Kalau misalnya pasiennya hilang kesadaran, gitu kan, Baru kemudian dextrose ya Om. baru dikasih dextrose. Nah, monitor glukosa darah itu kalau belum ada GDS. Jadi misalnya riwayat DM, setelah diberikan insulin, pasien mengeluh lemas. Nah, itu boleh dimonitor dulu. Tapi ini sudah ada GDS-nya. Jadi karena kalau kenapa sih harus kita monitor
gula darah dulu. Karena kalau kehilangan kesadaran itu bisa karena hipoglikemi, bisa juga karena hiperglikemi ya. Jadi harus dicek dulu gula darahnya. Jadi kalau hipoglikemi ya berikan dextrose kalau hilang kesadaran. Oke, kita ke soal berikutnya. Apakah evaluasi utama setelah dilakukan tindakan tersebut? Seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat dengan asma bronchiale. Hasil pengkajian mengeluh sesak, batuk produktif dengan dahak kental dan lemas. Tekanan darah 110 per 80 mmHg. Frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 26 kali per menit. Suhunya 37,5 derajat Celcius. Auskultasi paru terdengar wheezing dan ronhi. Saturasinya 93%. Perawat telah memberikan terapi nebulizer Ventolin. Jadi kira-kira apa nih yang perlu dievaluasinya? Suara Suara napas. napas. Ya, benar Ini ya. ada wheezing ronki. Suara napas ya, ada wheezing dan ronhi. Kalau Jadi saturasi kemudian udah oke, diberikan Om. terapi Lumayan. nebulizer Ventolin. Jawabannya adalah suara nafas. Kemampuan batuk di sini ada data pasien kesulitan mengeluarkan dahak nggak ya? Tidak ada ya. Batuk produktif, Aman. dahak Ya, kental. dahak ini batuknya produktif ya, berarti keluar ya, berarti bukan ini mungkin pengecoh. Kenyamanan pasien, saturasi oksigen udah 93 sih, 90 sampai 100. Saturasi oksigen udah ada, jumlah dan karakter sputum bukan ya. Jawabannya adalah yang A, suara napas. Oke, silakan soal berikutnya. Di urin output rumusnya itu adalah 0,5 sampai 1 mili Satu. per kilogram berat badan per jam ya. Jadi 25. setengahnya dari berat badan sampai dengan berat badan itu sendiri ya. Jadi misalnya berat badannya 50 berarti setengahnya dari 50 dan 50 itu sendiri. Jadi 0,5 dikali 50 dan 1 dikali 50. Berarti berapa teman-teman? Yang mana? 25 sampai B. 50. Ya, BB. ini adalah yang B. Oke. Kalau misalnya berat badannya 75 teman-teman. 70 deh, 75 ganjil. Kira-kira urin output normalnya berapa? 35 sampai 70. 35 sampai 70. Oke, 35 sampai 70 ya. Hmm. Pak, kalau yang sudah jawab jangan jawab dulu ya, yang belum jawab. Kalau berat badannya 60 berapa nih kira-kira? 30 sampai 60. Ya, 30 sampai 60. Kalau berat badannya 80, 40 sampai 80. ya 40 sampai 80 mili per jam. Ini urin output normal, gampang ya. Ini keluar juga biasanya yang ini. Soal berikutnya. Apakah pengkajian lanjut pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis suspek appendicitis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah, nyeri skala 7, mual, muntah, serta tidak nafsu makan. Tekanan darah 130 per 80 mmHg. Frekuensi napas 26 kali per menit dan frekuensi nadi 8 kali 80 ini tuh ya. Kali per menit. Apakah pengkajian lanjut pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau pasti bukan sih. Ya, McBurney ya, Yang E McBurney ya, Om. Titik. ada di Sinersi itu soal pertama kayaknya langsung soal kedua langsung McBurney ya. Jadi ini kalau kuadran kanan bawah ya. Kalau ini ada perut, nah titik McBurney di sini ya. Ada McBurney. Oke, soal berikutnya. Om, yang tadi Om belum screenshot Om. Oke, yang ini ya. Ya. Iya, oh ya belum dilingkarin ya. Mm.
Seorang anak usia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke IGDRS terdekat akibat tertelan kelereng saat bermain bersama teman-temannya. Kondisi anak saat ini tampak sianosis, sulit bernapas, frekuensi napas 40 kali per menit, dan obesitas. Apakah manuver pembebasan jalan napas yang tepat pada anak tersebut? Kalau anak-anak mah masih ini ya teman-teman ya, back bow. Dipukul punggungnya ya, back bow. Nah, kalau chest thrust itu untuk pasien yang obesitas. Di sini obesitas sih, tetapi ini masih anak-anak. Berarti ini ibu hamil ya, ibu hamil. Lebih ke spesifik lagi ke ibu hamil sih. Kalau di lapangan berarti bisa pasien yang misalnya badannya lebih besar daripada yang nolong ya. Obesitas juga bisa. Kalau abdominal thrust ya misalnya badannya itu seukuran sama kita ya. Kalau jaw thrust itu yang dicurigai adanya fraktur servikal. Suction itu kalau terdengar suara gargling. Baik, soal berikutnya. Oh, ini soal terakhir. Teman-teman sekarang 45 menit dulu ya. Nanti gampang kita belajar. Ya, Om. Siap. Intens. Yang penting teman-teman lulus. Oke, kita review yang tadi. Silakan teman-teman kerjakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya, 7 Berapa tadi. teman-teman? Uncu masak apa, Uncu? Ah, Uncu dari masak. pagi nggak megang sepatu, Laniran baru mau megang nih habis ini. Ada. Latihan itu sel puncak buat apa? BMT ya, persiapan BMT. GCS-nya. Berdasarkan pengkajian respon verbal mengerang. Mengerang itu berarti berapa teman-teman? 2. 2. Dua. Wah, Fleksi abnormal 3. 3, 3 ya. 2, 3, Membuka 5, mata dengan terangsang nyeri 2. 2. 2 ya. Oke, berarti Jadi totalnya itu 7. adalah 7. Oke, baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Kira-kira belajarnya kapan lagi? Besok lagi? Sekarang ada pasien baru dari Teratai jadi agak lumayan ya. Mas sambil dinas. Besok kita operasi banyak, Ton. Oh, Sabtu Minggu full kali Sampai seharian. sore nggak Yang ada. ini gaya. Kita sebenarnya tanggal berapa sih nih Ukom? Gimana mau cara minta libur? Sabtu Ya. Minggu Senin di jadwal itu saya stop recording dulu ya biar ini.